Assalamualaikum, halo folks, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di Dutalk Podcast. Di video ini kita bakal ngobrol seru bareng kakak narasumber yang tentunya kece abis dengan topik kerja nyata bukan wacana. Sebelum itu, perkenalkan saya Intan Nuraini dari Paguyuban Duta Vokasi 2023. Teman-teman bisa panggil saya Intan. Dan tak lupa, saya mengenalkan narasumber kita. Di samping saya ada Kak Rizal. Halo Intan, halo teman-teman semuanya. Baik, saya izin memperkenalkan ya Kak. Silakan. Kak Rizal memiliki nama lengkap Muhammad Fahrizal Setiawan. Saat ini, Kak Rizal sedang menempuh pendidikan di Fakultas Vokasi pada program studi D4 Perbankan dan Keuangan, serta sedang magang di Pelindo Regional 3. Tidak hanya itu, Kak Rizal memiliki 3 gelar duta sekaligus nih teman-teman, yaitu finalis Duta Wisata Bojonegoro tahun 2019, finalis Duta Vokasi tahun 2021, dan top 5 Duta Universitas Airlangga tahun 2022. Wah, keren-keren banget kan teman-teman pencapaiannya. Nih, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang pencapaian dan pengalaman Kak Rizal perihal ini. Sedikit cerita ya Intan ya, bahwasannya untuk di dunia pigeon ini sudah mulai tertarik sejak SMA dulu, yang dimana pada waktu itu kelas 11 SMA pada waktu itu memang tertarik di dunia pigeon dan mengikuti berbagai kegiatan. Salah satunya itu pada waktu itu aku ikut di Kartini Kartono, yang dimana itu semacam duta sekolah pada waktu itu. Kemudian alhamdulillah pada waktu itu masuk ke 4 besar. Nah, setelah itu Intan ada pendaftaran di Duta Wisata pada tahun 2019. Kemudian aku mencoba tuh duta wisata, soalnya memang sedikit kepo apa sih duta wisata itu. Kemudian mendaftar, mengikuti beberapa seleksi dan alhamdulillah lolos menjadi finalis. Nah, selama menjabat kurang lebih 2,5 tahun, kemudian pada waktu tahun 2020 aku kan masuk ke vokasi nih ya, ke vokasi. Kemudian pada tahun 2021 ada pendaftaran tuh duta vokasi. Kemudian aku mencoba lagi dan alhamdulillah pada waktu itu lolos ke finalis di angkatan 2021. Nah, kemudian setahun kemudian itu ada pembukaan Duta Universitas Airlangga pada waktu itu, dan ya alhamdulillah aku mencoba dan akhirnya lolos menjadi finalis pada waktu itu. Keren banget nih Kak. Oke, kalau boleh tahu awal mula menjadi seseorang yang ikut dan suka pada kegiatan eksternal di lingkungan kampus itu karena apa ya Kak? Oke, jadi banyak sekali alasan ya mengapa aku mengikuti banyak sekali kegiatan khususnya di luar kampus ya Intan ya. Soalnya kita itu mumpung masih muda nih ya Intan ya, karena kita masih muda dan ada yang bilang bahwasannya masa muda adalah masa keemasan. Maka dari itu kenapa kita tidak mencoba banyak hal di luar sana, banyak pengalaman, kemudian kita bisa mencari ilmu yang bermanfaat, kemudian kita bisa mencari teman-teman yang baru. Maka dari itu kenapa sih kita tidak memanfaatkan masa muda itu Intan? Maka dari itu mumpung masih muda nih, kemudian mumpung masih kuliah juga, maka dari itu aku mencoba banyak sekali kegiatan di luar kampus, khususnya aku ikut WO juga kan, WO, kemudian aku juga mengikuti beberapa organisasi di luar kampus dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu contoh di mana kita memanfaatkan masa muda supaya apa? Supaya kedepannya kita bisa memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi masa depan yang akan datang seperti itu. Tapi nih Intan ya, kita juga tidak lupa dengan tugas utama kita sebagai mahasiswa, yaitu berkuliah. Nah, maka dari itu kita juga harus membagi antara waktu berkuliah kita dengan aktivitas kita di luar kampus. Maka dari itu sebenarnya dua hal ini sama-sama penting nih Intan. Maka dari itu dua hal ini harus berjalan dengan beriringan supaya apa? Supaya kedepannya bisa
mendapatkan bekal yang cukup untuk menghadapi masa depan yang akan datang, seperti itu. Wah, berarti semuanya tuh harus balance ya Kak ya? Bener banget, harus balance. Luar biasa sekali ya Fox. Dan tadi sudah disinggung tentang kegiatan eksternal akademik seputar dunia pigeon dan beberapa hal lainnya. Nah, Kak Rizal saat ini juga tengah disibukkan dengan kegiatan magang nih teman-teman. Mungkin boleh di-spill kegiatan Kak Rizal selama magang itu seperti apa? Oke, jadi waktu sekarang ini ya, Intan ya, aku mengikuti salah satu program magang yang dilaksanakan di BUMN, yaitu Magenta atau mungkin magang generasi bertalenta. Nah, Magenta ini dikhususkan untuk mahasiswa dan juga fresh graduate, yang dimana teman-teman mahasiswa ataupun fresh graduate bisa magang di perusahaan-perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Dan kalau aku sendiri itu ada di Pelindo Regional 3 di Perak, Surabaya. Nah, untuk di Pelindo saat ini itu Magenta dibukanya tuh setiap 3 bulan sekali. Jadi setahun itu kurang lebih ada 4 kali opreknya, seperti itu. Nah, kalau benefit yang didapatkan dari Magenta itu sendiri itu banyak sekali kok Intan, seperti gaji per bulan itu dapat, kemudian makan siang gratis kalau di Pelindo, kemudian dapat sertifikat juga di BUMN seperti itu, dan pastinya banyak sekali benefit lainnya seperti pengalaman, kemudian ilmu yang bermanfaat dan sebagainya. Dan kita juga bisa mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana sih operasional yang ada di BUMN seperti itu. Luar biasa sekali. Pastinya seru dan menyenangkan banget gitu. Bener banget, dan pastinya ini kan di Pelindo kan berkaitan dengan kapal ya, berkaitan dengan kapal. Ini merupakan sesuatu yang baru yang aku dapatkan, yang dimana berbeda dengan jurusanku yaitu perbankan kan. Nah, ini merupakan ilmu yang baru bagi aku dan pastinya sesuatu yang luar biasa juga yang aku dapatkan di dunia magang saat ini, seperti itu. Baik. Dan di sini nih Kak, saya mewakili teman-teman yang lagi nonton penasaran pastinya tentang proses pendaftaran kegiatan magang ini bagaimana ya Kak? Jadi yang sudah aku sebutkan tadi bahwasannya Magenta sendiri kan itu dibuka selama 3 bulan sekali. Nah, untuk persyaratannya sendiri teman-teman bisa langsung aja cek di websitenya di magentaku.id. Nah, itu banyak sekali informasi mengenai Magenta, informasi mengenai magang, kemudian perusahaan BUMN apa aja, kemudian persyaratannya apa aja. Nah, teman-teman bisa kepoin aja di websitenya, itu banyak sekali kok Intan. Nah, untuk prosesnya sendiri itu kan awalnya kan upload berkas seperti biasa ya, kemudian lolos, lalu masuk ke tahap selanjutnya yaitu interview. Jadi langsung ditanyain apa aja kelebihanmu, kemudian soft skillmu bagaimana dan sebagainya. Itu merupakan salah satu seleksi yang dimana itu juga dipakai di dunia kerja BUMN seperti itu. Jadi ada kaitannya magang di BUMN dan juga kerja di BUMN seperti itu. Wah, cukup mudah, sulit seperti itu ya Kak? Bener banget. Jadi ya, dan ini aku juga baru tahu bahwasannya di BUMN ini memang seketat itu Intan. Jadi ini merupakan suatu rezeki yang aku dapatkan bisa magang secara langsung di salah satu perusahaan di BUMN seperti itu. Oke, walaupun tadi cukup mudah ataupun sulit, pastinya teman-teman yang lagi nonton wajib buat coba ikut daftar kegiatan magang ini. Bener banget, apalagi kalau untuk mahasiswa ya Intan ya, itu minimal kan semester 5 ya, dan untuk mahasiswa sendiri itu durasi magangnya itu selama 3 bulan. Nah, 3 bulan tapi bisa diperpanjang hingga 1 tahun, dan apabila teman-teman bisa diperpanjang itu bisa masuk ke konversi mata kuliah seperti itu. Jadi teman-teman bisa magang dan bisa dikonversikan untuk mata kuliahnya seperti itu. Jadi lumayan banget nih bisa belajar di luar kampus. Baik. Oke, mengingat semua pencapaian dan pengalaman Kak Rizal yang keren banget ini, kira-kira apa golden hope untuk mencapai masa depan yang gemilang dari seorang Kak Fahrizal?
Oke, jadi untuk mencapai golden hope ya, atau mungkin harapan impian ya, seperti itu ya. Jadi untuk mencapai itu semua, pastinya harus berdoa, kemudian berusaha, dan juga meminta restu kepada orang tua, seperti itu. Itu yang paling penting menurut aku. Dan kedepannya seperti apa, kita harus melaksanakan yang terbaik. Dan yang paling penting menurut aku itu adalah bagaimana kita menjadi seseorang yang dapat bermanfaat bagi sesama. Bagaimana sih caranya kita untuk membagi ilmu, kemudian membagi pengalaman, kemudian membagi apapun itu yang sekiranya bisa bermanfaat bagi orang lain, sehingga kita tuh tidak hanya menjadi manusia saja, melainkan manusia yang bermanfaat bagi sesama, seperti itu. Dan aku juga punya prinsip sih, bahwasannya apa yang kamu tanam itu apa yang kamu dapatkan. Baik buruk yang kamu berikan kepada orang lain itu sebenarnya akan berdampak secara langsung kepada diri kita. Entah itu bagaimana cara kamu berbaik sangka kepada orang lain, pastinya kita dapat sesuatu hal yang baik juga. Begitupun dengan sebaliknya, jika kita berbuat buruk kepada orang lain, maka dampak buruk itu akan mengenai diri kita juga. Jadi apapun impiannya teman-teman ke depannya, lakuin aja yang terbaik dan jangan lupa untuk memberikan manfaat bagi sesama, seperti itu. Oke, tadi merupakan pesan untuk mencapai masa depan yang gemilang. Dan kita juga ingin tahu nih, bagaimana Kak Farizal menghadapi kenyataan yang didapat ketika harapan atau rencana yang menjadi bencana untuk kita. Oke, jadi sekiranya nih ya, kita mempunyai sesuatu rencana ya Intan ya, bagaimana sih ke depannya, apakah rencana itu sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak, atau mungkin apakah rencana ini bakalan berhasil atau tidak ya Intan ya. Jadi kalau menurutku, kalau memang kita sudah menentukan impian kita ke depannya seperti apa, kemudian rencana kita ke depannya seperti apa, kalau memang belum rezekinya, ya udah bagaimana lagi, itu memang sudah takdir kita. Tapi alangkah lebih baiknya ya Intan ya, kita harus bangkit dari namanya kegagalan itu. Dan apabila kita sudah bangkit, kita harus mencoba lagi, gagal lagi nih Intan, kita harus mencoba lagi, seperti itu. Tapi kalau memang tidak, memang takdirnya bukan di apa yang kita impikan, maka kita harus mempunyai rencana cadangan. Misal nih ya, aku menentukan rencana A, tapi tidak sesuai dengan apa yang aku impikan, maka kita juga harus memiliki rencana cadangan, yaitu rencana B. Kita coba deh rencana B, bagaimana ke depannya, apakah bisa atau tidak, seperti itu. Jadi sebelum kita melaksanakan sesuatu hal atau mungkin impian kita, maka kita harus memiliki rencana, seperti itu. Apakah rencana A ini berhasil atau tidak? Jika memang tidak berhasil, maka ada rencana B, seperti itu. Jadi memang banyak sekali ada istilah ini sih, apa namanya? Banyak sekali jalan menuju Roma. Ya, seperti itu. Jadi banyak sekali jalan menuju kesuksesan. Jadi tidak hanya di satu jalan saja, melainkan banyak sekali kok jalan kesuksesan di luar sana, seperti itu. Wah, keren banget nih Kak. Jadi paling utama kita harus terus mencoba dan pantang menyerah. Benar banget, dan pastinya memiliki rencana lainnya ya Intan ya. Oke. Karena keterbatasan waktu, ini ada beberapa pertanyaan terakhir untuk Kak Rizal. Yang mana Kak Rizal sebagai Paguyuban Duta Vokasi, apa pesan Kak Rizal untuk Paguyuban Duta Vokasi ke depannya? Oke, pastinya banyak sekali harapan yang aku inginkan di Duta Vokasi. Bahkan aku saja nih pakai Duta Vokasi loh. Bangga soalnya menjadi bagian dari Paguyuban Duta Vokasi. Namun mungkin ada dua sih Intan harapan aku. Mungkin yang pertama, mungkin sedikit cerita ya Intan ya. Pada tahun 2023 kemarin itu kan angkatan 2022 itu mengirim 4 delegasi untuk mengikuti Duta UNER pada waktu itu. Dan alhamdulillah dari keempat ini lolos menjadi Duta UNER. Bahkan 2 diantaranya mendapatkan gelar Duta Winner
atau mungkin winner dari Duta UNER dan mendapatkan Duta Persahabatan pada waktu itu. Kemudian pada tahun yang sama juga itu di angkatan 2023 ya, itu mendapatkan juara 1 dan juara 3 Mawapres di tingkat fakultas. Nah, ini membuktikan bahwasannya banyak sekali generasi yang unggul di Duta Vokasi. Nah, harapanku ke depannya generasi seperti ini tidak hanya putus di sini saja, melainkan ke depannya bisa menghasilkan generasi atau mungkin bibit-bibit unggul di bidangnya masing-masing supaya dapat menciptakan apa ya namanya seperti apresiasi lah atau mungkin menjuarai sesuatu hal sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga dapat membawa nama baik untuk Duta Vokasi, bahkan bisa membawa nama baik bagi Fakultas Vokasi itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harapan aku di Duta Vokasi ini kan terdapat jargon ya, berkontribusi dan menginspirasi. Nah, dua kata ini bukan hanya sebatas ucapan saja, melainkan hal yang harus kita implementasikan. Bagaimana sih seseorang Duta Vokasi ini dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi sesama, entah itu kepada mahasiswa ataupun kepada masyarakat umum dan sebagainya. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang kita harus gencarkan, yang dimana Duta Vokasi ini juga memiliki aksi nyata seperti itu. Selain itu juga inspirasi. Nah, inspirasi yang kita berikan kepada sesama, kepada masyarakat, kepada mahasiswa itu seperti apa sih? Yang pastinya harus positif ya, Intan ya, inspirasinya, sehingga dapat menginspirasi bagi semua orang seperti itu. Itu merupakan dua harapanku untuk Duta Vokasi. Baik, siap nih Kak. Nah, selanjutnya last but not least, apa harapan Kak Rizal untuk fakultas tercinta kita, Fakultas Vokasi? Oke, nah jadi untuk Fakultas Vokasi ya, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih untuk Fakultas Vokasi, yang dimana Fakultas Vokasi ini sudah aku anggap seperti rumahku sendiri, yang dimana aku banyak sekali bertemu dengan orang-orang baik, kemudian aku bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa, ilmu yang bermanfaat dan sebagainya. Dan harapan aku untuk Fakultas Vokasi ke depannya yaitu semoga Fakultas Vokasi bisa sukses selalu, bisa menghasilkan generasi-generasi yang unggul di bidangnya masing-masing, dan pastinya sesuai dengan moto kita di Universitas Airlangga yaitu Excellent with Morality, seperti itu Intan. Baik Kak, siap. Pastinya dalam harapan tersebut kita sebagai mahasiswa Fakultas Vokasi wajib turut berkontribusi pula ya Kak? Bener banget. Oke, tidak terasa nih Fox, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya dan Kak Rizal telah berbincang banyak tentang kerja nyata bukan wacana. Tentunya seru dan menyenangkan kan Fox? Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Rizal yang telah berkenan menjadi narasumber kita. Pastinya perbincangan ini akan berlanjut dengan topik yang keren-keren lainnya. Oleh karena itu, saya Intan Nuraini pamit undur diri. Sampai jumpa di The Talks Podcast selanjutnya. Dadah.